Di video kali ini saya akan bahas mengapa saya menggunakan hosting Niaga Hoster, dan yuk kita mulai sekarang juga. Alhamdulillah ya, saya pertama kali menggunakan Niaga Hoster itu dari tahun 2016 lalu hingga sampai detik ini ya. Sudah 6 tahun ya dapat pengalaman menggunakan Niaga Hoster ini ya. Jadi cukuplah untuk menjelaskan pengalaman saya dan kenapa saya terus menggunakannya sampai sekarang. Sebelumnya saya juga pernah ya menggunakan beberapa layanan hosting lokal lainnya ya, tapi jujur ya paling cocok di Niaga Hoster sekarang. Ya kemudian karena saya sebenarnya awam ya tentang dunia hosting ya, jadi saya akan berikan penjelasan sebatas pengetahuan saya saja. Dan saya akan jelaskan berdasarkan fakta-fakta dari data yang saya uji sendiri ya dan kumpulkan ya, sehingga saya nggak akan bahas ya fitur-fitur teknis atau kelebihan dari statementnya pihak Niaga Hosternya sendiri ya. Ini biar lebih jujur, lebih fair ya. Jadi kalau ada yang miss atau misal kurang tepat ya, silakan nanti teman-teman yang ahli bisa memberikan koreksi di komentar ya. Yuk langsung aja. Oke, yang pertama adalah dari kualitas performa server ya. Jadi memilih hosting itu yang utama dan prioritas adalah gimana kualitas performa servernya ya. Ini yang paling vital. Nah, di bagian pertama ini saya akan fokus menguji kualitas performa servernya dengan menggunakan dua website saya, yaitu Sharimo ID milik saya sendiri dan satu website lagi yang di hosting di Niaga Hoster punyanya bicaca.co.id ya. Jadi kedua website ini di hosting di Niaga Hoster ya. Kemudian saya akan melakukan tes kecepatan website menggunakan GTmetrix ya. Dan ini sudah saya tes kecepatannya biar nggak terlalu lama ya. Ini untuk mencari perbandingan TTFB alias time to first byte-nya ya, karena ini langsung berkaitan dengan performa kecepatan responnya server yang bukan ngetes load websitenya ya, tapi respon servernya. Dan kita bisa lihat ya dari standar ini apa? Time to first byte ini itu yang kalau di bawah 100 milisecond atau di bawah 1 detik itu termasuk sangat bagus sekali, dan semua yang di antara 200 sampai 500 milisecond atau 2 sampai 5 detik itu standar ya. Artinya ya ideal ya, standar ini ideal. Ya kalau ini luar biasa ya. Di bawah 1 detik luar biasa, antara 2 sampai 5 detik itu ideal standar ya. Oke, kita lihat aja langsung untuk Niaga Host ini reportnya. Setelah saya tes, kita masuk ke bagian performance, kita scroll ke bawah yaitu time to first byte 1,4. Artinya apa? Ini di bawah 2 detik ya. Jadi ini bagus ya. Ya, di atas ideal sedikit ya. Kemudian kita lihat untuk website saya sendiri sharimo.id. Ya, ini dari tesnya kita masuk ke performance dan TTFB-nya itu 1,9. Ya, 100 milisecond, 10 milisecond di bawah 2 detik ya. Jadi ini juga bisa dibilang bagus ya. Nah, itu hasil dari GTmetrix tentang TTFB ya, berdasarkan standar dari KeyCDN ini ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ini ya. Nah, kemudian saya tes langsung nih untuk servernya ya. Untuk server di mana kedua website tadi ya, menggunakan IP address-nya ya, dengan menggunakan tool TTFB ya dari KeyCDN juga, dan nanti saya juga menggunakan SpeedVital. Nah, kita coba cek dari IP dari Niaga Host dulu ya untuk membuktikan. Kita run. Nah, ini IP-nya ya, IP dari hostingnya. Bentar. Nah, kita cari aja apakah benar IP-nya ini sudah.
Kita search. Nah, ada di hosting Niaga Hoster ya. Ini ISP-nya Hostinger International Limited ya. Nah, oke. Menggunakan IP address ini ya, kita akan tes performanya di sini. Kita tempel, kita tes. Nah, dari paling cepat dari Singapura itu 29,92 milisecond, artinya di bawah 1 detik. Kalau ini 3 detik, 3 detik, 3 detik, 3 detik ya, 2 detik ya, ini 1 detik lebih ya, 1 detik lebih ya. Nah, kemudian kita coba dari sini, kita tempel lagi. ID. Nah, ini dari Amerika, dari Eropa ya. Nah, dari Asia seperti ini ya. 2 detik, 1 detik, rata-rata 1, 2 detik, 3 detik ya. Jadi masih standar, tidak ada yang lebih dari 5 ini ya. Nah, ini bisa dibilang ideal ya, standar. Artinya oke, udah ya. Jadi tidak ada masalah. Nah, sekarang kita coba tes yang berikutnya. Kita salin dulu. Langsung aja nih. Nah, seperti ini. Nah, kita coba tes lagi. 92 sama, beda di belakangnya aja ya. Nah, kurang lebih hasilnya sama ya. Kemudian kita coba ini. Ya, ini ya hasilnya sekitar ini. Nah, ini bagus ya, dari Mumbai, dari Singapura 53 ms ya, yang terdekat ya. Ini oke ya. Nah, itu dari TTFP-nya. Jadi kesimpulannya recommended ya untuk hosting Niaga Hoster untuk respon time to first byte-nya. Yang kedua adalah price to value-nya ya. Setelah yakin dengan performa server ya yang sudah termasuk standar ya, standar rata-rata ya, maka selanjutnya adalah mempertimbangkan price to value-nya ya. Di sini saya mengukur biaya yang saya keluarkan ya dibanding dengan kualitas hosting yang saya dapat ya. Nah, di sini saya tidak membandingkan dengan biaya hosting lainnya ya. Kalau perbandingan harga dengan hosting lain bisa Anda riset sendiri ya. Saya ambil contoh di paket personal ini. Itu cukup dengan biaya Rp20.900 per bulan ya. Itu Anda sudah mendapatkan ya, bisa dapat 135.000 pengunjung per bulan untuk website Anda ya. Ada unlimited akun email, unlimited bandwidth, unlimited database, kemudian unlimited SSD disk space ya. Walaupun sebenarnya nggak unlimited juga, tetap ada batasannya nanti ya. Nah, kemudian ada gratis domain ya, dan bisa menambahkan banyak domain, dan gratis Sektigo Auto SSL seperti ini ya. Dan ini kalau dihitung per tahun itu artinya Anda cuma keluar biaya Rp250.000 per tahun untuk sudah termasuk hosting itu ya, termasuk domain ya. Udah dapat hosting termasuk domainnya 1 tahun gratis yang pertama ya. Itu nanti kalau berminat langsung aja cek di deskripsi untuk kode kuponnya juga, itu Anda bisa dapat diskon lagi 5%. Nah, itu untuk price to value.
Nah, yang berikutnya yang ketiga pelayanan teknis ya. Dari pelayanan teknis yang saya alami selama menggunakan Niaga Hoster ya, menurut saya sudah bagus ya. Contoh dari kecepatan respon customer service-nya yang cukup cepat ya. Walaupun terkadang kalau masalah yang teknis banget ya, masih cenderung disuruh mempelajari sendiri ya, solusinya dari knowledge base ya atau panduan mereka. Jadi harus suruh baca sendiri. Jadi mungkin agak membingungkan bagi yang memang benar-benar awam dengan hosting. Tapi nggak jadi masalah sih, karena panduannya sendiri itu sangat jelas dan rinci ya. Contoh ini untuk conversation-nya cukup cepat ya. Seperti ini, responnya cepat ya. Nah, jadi ini semua sangat cepat ya. Saya sudah berinteraksi dengan banyak ini customer service mereka, dan menurut saya ini responnya cepat ya. Mungkin berbeda-beda tergantung kondisi dan kasusnya ya kalau kecepatan respon. Tapi overall secara keseluruhan oke untuk pelayanan customer service-nya. Nah, berikutnya yang keempat adalah knowledge base ya. Ini panduannya. Jadi karena hosting ini erat dengan masalah teknis yang membutuhkan pengetahuan tentang jaringan server ya. Maka untuk pemula pasti akan kebingungan ya kalau mengalami permasalahan seputar server hosting nih. Nah, alhamdulillah di Niaga Hoster ini panduannya sangat lengkap ya. Anda bisa lihat di sini ya. Sangat lengkap sekali ya, bahkan Anda bisa cari di sini ya. Banyak sekali topik-topiknya ya di sini. Artinya gini, di Niaga Hoster ini artikelnya solutif ya, komprehensif, dan sudah dikelompokkan dari berbagai kategori, termasuk ada FAQ-nya, pertanyaan yang paling sering diajukan ya. Sehingga kalaupun Anda masih sangat awam dengan masalah seputar hosting, pasti akan sangat terbantu dengan adanya knowledge base dari Niaga Hoster ini. Nah, yang kelima adalah hosting terbaik ya, Niaga Hoster ini. Ini menurut pendapat saya sendiri, tapi ini juga saya riset ya. Jadi kalau menurut saya hosting yang bagus itu tentu pasti memiliki klien yang banyak ya. Nggak mungkin dong punya banyak klien kalau nggak bagus ya. Karena kalau nggak bagus pasti akan ditinggalkan pelanggannya. Jadi di Niaga Hoster ini menurut Host Advice ya, itu ada di peringkat ketiga hosting dengan klien terbanyak di Indonesia ya, di bawah Rumah Web dan Master Web ya. Tapi apakah ini sesuai dengan klaim masing-masing hostingnya ya? Saya coba riset ya dari profil hostingnya masing-masing nih ya. Misalnya kita lihat dari tentang Rumah Web ya, di sini klaimnya ada 14.000 domain pelanggan ya. Tapi ini nggak tahu apakah sudah diupdate atau belum ya, ini yang update atau enggak. Kemudian dari Master Web itu informasinya ada di About Us-nya itu sekarang ada sekitar 100.000 pelanggan ya, artinya lebih tinggi daripada Rumah Web tadi yang cuman berapa tadi, 14.000. Kemudian dari Niaga Hoster itu telah dipercaya lebih dari 500.000 klien yang terdaftar dari seluruh Indonesia. Artinya dari profil websitenya itu lebih paling banyak ya Niaga Hoster. Walaupun ini bisa saja self claim ya, tapi menurut Host Advice yang tentu ini lebih netral, itu Niaga Hoster ada di urutan ketiga ya. Jadi faktanya seperti itu ya. Nah, kalau teman-teman nanti mau putuskan pakai Niaga Hoster ya, langsung aja cek linknya di deskripsi dan pastikan saya ada berikan kupon diskonnya ya. Pakai kupon diskonnya nanti ada potongan harga lagi 5% ya. Nah, itulah 5 alasan ya mengapa saya menggunakan hosting Niaga Hoster itu dari tahun 2016 ya sampai saat ini. Ada pertanyaan? Seperti biasa langsung aja lempar di komentar. Oke, jika video ini bermanfaat untuk Anda, pastikan Anda klik like dan share agar juga bermanfaat buat yang lainnya. Dan pastikan Anda klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya
agar Anda selalu mendapatkan update video terbaik dari saya.